Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Marakil Ubudiyah Syarah Matan Bidayatul Hidayah bacaan ke-54. Bacaan ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah sampai di sujud kedua. Sujud kedua, sekarang kita mau bangun dari sujud kedua, membahas tentang duduk istirahat. Summa tadil ay istawi jalisan jalsatan khafifatan. Kemudian tegaklah kamu, i'tadil artinya i'tidal. I'tidal di sini bukan dalam arti i'tidal seperti baca kunut, enggak. Arti i'tidal istawi. Kemudian tegaklah kamu, hal keadaan kamu itu yang duduk. Jalsatan khafifatan, akan duduk yang ringan. Duduk istirahat maksudnya. Walau kunta fi naflin, sekalipun adalah kamu itu dalam sholat sunnah. Sholat sunnah sekalipun tetap sunnah duduk istirahat. Wa in kunta qawiyan, sekalipun adalah engkau itu orang yang kuat. Ini gayah untuk rat. Karena namanya duduk istirahat. Berarti kan kayak lelah gitu, istirahat. Sebentar. Nah, sebentar banget. Emang nggak kelihatan kayak istirahat ya. Nah, jadi walau kuat pun tetap sunnah duduk sebentar. Untuk apa duduk ini? Lil istirahati fi kulli raka'atin la tasyahuda aqibaha. Duduk untuk istirahat dalam setiap rakaat yang ada tasyahud sesudahnya rakaat. Selesai dari rakaat. Selesai rakaat maksudnya rakaat dengan rukun. Tapi selesai rakaat itu kan sesudah sujud dua kali ya. Selesai sujud, duduk sejenak. Duduk istirahat namanya di setiap rakaat yang nggak ada tasyahud sesudahnya rakaat. Nggak ada tasyahud dalam arti kita nggak pengen tasyahud atau memang nggak ada tasyahud benaran. Kita bangun dari rakaat kedua. Mestinya tasyahud dulu, zuhur misalnya. Tapi kita nggak punya keinginan untuk tasyahud. Kita pengen ninggalkan tasyahud. Tetap sunnah duduk istirahat. Atau kita bangun dari rakaat ketiga, memang nggak ada tasyahud kan? Tetap sunnah duduk istirahat. Bi'atibari iradatika. Artinya tidak ada tasyahud sesudahnya rakaat dengan i'tibar keinginanmu. Jadi bukan melihat faktanya. Apakah itu ada tasyahud atau tidak. Ini yang dilihat, kita ingin bertasyahud atau tidak. Kalau nggak ingin bertasyahud sekalipun, tetap sunnah duduk istirahat. Kalau ingin bertasyahud, nggak ada duduk istirahat lagi. Karena memang sudah tasyahud. Selesai tasyahud langsung bangun. Nah. Wala yadurru takhalluful ma'mumi li ajli hadzal julusi li annahu yasirun. Dan tidak mudaratlah oleh takhalluf makmum. Arti takhalluf makmum, makmum meninggalkan imam. Imam nggak duduk istirahat. Kita menyalahi imam untuk duduk sebentar, nggak apa-apa. La yadurru. Tidak mudaratlah oleh meninggalkan imam, meninggalkan si makmum akan imam. Kenapa dia meninggalkan takhalluf? Li ajli hadzal julus, karena ini duduk, karena dia pengen melakukan duduk. Kenapa tidak mudarat? Li'annahu yasir, karena ini duduk itu sedikit saja. Bal ityanahu bihi hina idzin sunnatun. Bahkan bermula melaksanakannya julus. Bahkan bermula mendatangkannya seseorang. Bihi dengannya julus. Seorang di sini makmum. Bermula mendatangkannya si makmum dengannya julus. Hina idzin, ketika itu imam enggak duduk istirahat. Enggak duduk sunnah hukumnya. Tetap kita sunnah juga. Walaupun imam enggak duduk istirahat. Wahada fasilun laisa minal ula wala minas saniyah. Bermula ini duduk istirahat itu pemisah. Tidak ada ianya ini dari rakaat pertama, tidak pula dari rakaat kedua. Duduk istirahat di setiap rakaat. Itu masuk ke rakaat pertama sih. Kita masukkan ke rakaat pertama enggak masuk. Karena rakaat pertama sudah selesai dengan sujud yang kedua. Kita mau menganggapnya rakaat kedua juga belum. Karena rakaat kedua dihitung dari berdiri dan ruku nanti. Jadi ini namanya fasil. Duduk fasil, pemisah. Wala yusannu hadza ba'da sujudi tilawati. Dan tidak disunnahkan akan ini duduk istirahat sesudah sujud tilawah. Nah, kembali ke matan. Kemudian tegaklah kamu dalam keadaan duduk untuk istirahat dalam setiap rakaat yang enggak ada tasyahud sesudahnya rakaat.
Summa taqumu, kemudian engkau bangun. Engkau bangun. Bangun dari mana? Minasujudi wa qu'udil istirahah. Bangun dari sujud dan dari duduk istirahat. Tadi awalnya kita bangun dari sujud, kemudian duduk istirahat. Dari duduk istirahat kita bangun mau berdiri kan? Nah, wa tad'ul yadaini 'alal ardi, dan engkau meletakkan akan dua tanganmu di atas bumi. Ketika kita mau bangun berdiri menuju rakaat selanjutnya, engkau letakkan akan dua tangan di atas bumi, mu'tamidan ala batni rahatihima wa asabi'ihima. Hal keadaan engkau itu mu'tamid, yang berpegang, yang bersandar, yang menopang ya. Mu'tamidan, menopang di atas perut dua telapak tangan, di atas perut telapak dua tangan, dan di atas perut jari jemari keduanya dua tangan. Biasa kan ketika mau bangun berdiri kan kita tekan. Nah itu. Wala tuqaddimu ihda rijlaika fi halatil irtifa. Dan janganlah wala tuqaddim. Dan janganlah engkau mendahulukan akan salah satu dua kakimu pada ketika bangun. Ketika bangun jangan. Nah, jangan nggak rapi. Ada yang duluan salah satu kaki duluan terangkat, yang satunya enggak. Bareng aja biasa. Bukan kaki malah yang kita angkat kan pantat dulu. Nah, janganlah engkau mendahulukan akan salah satu dari dua kakimu pada ketika bangun. Hai alal ukhra, mendahulukan di atas yang lain jangan. Wabtadi bitakbiratil irtifa'i indal qurbi min hati jalsatil istirahah. Dan mulai olehmu dengan takbir bangun ketika mendekati dari batasan duduk istirahat. Jadi kita takbir ini bukan bangun dari sujud ya. Bukan bangun dari sujud. Ini takbirnya berapa kali ya? Allahu Akbar, duduk antara sujud, Allahu Akbar. Allah. Biasanya kita takbir dari bangun sujud. Nah. Bangun sujud kedua kita udah mulai takbir. Allah. Cuma takbirnya kita panjangkan sampai berdiri. Di sini. Mulai olehmu dengan takbir bangun. Indal kurbi ketika mendekati dari batasan duduk istirahat. Berarti di sini kelihatannya mudah-mudahan ya. Ketika bangun dari sujud kedua nggak langsung takbir ya. Bangun sedikit dulu. Supaya takbirnya nggak kepanjangan. Mulai olehmu dengan takbir bangun ketika mendekati dari batasan duduk istirahat. Ketika kita mau nyampe duduk istirahat, baru takbir. Allah. Jadi dalam duduk istirahat itu ada takbir kita panjangkan. Allah sampai bar. Pas kita bangun belum tegak, takbirnya udah habis. Nah, dalam perjalanan menuju tegak, takbir sudah habis. Ini. Mulai olehmu dengan takbir bangkit, takbir bangun di ketika mendekati dari batasan duduk istirahat. Wa muddaha fil amat, madda ya muddu. Wa muddaha, dan panjangkan olehmu akannya takbir ilan tisafir tifa'ika ila qiyamika, kepada pertengahan bangunnya engkau kepada berdirimu. Panjangkan olehmu akan takbir kepada intisab, kepada pertengahan bangunnya engkau kepada berdirimu. Artinya mendekati berdiri masih ada takbir. Panjangkan olehmu akan takbir hingga berakhir takbir ketika pertengahan bangun menuju berdiri. Nah, kita mendekati berdiri, takbir udah selesai. Allahu Akbar. Bi an tastagrika ma baina wasti irtifa'ika minal qu'udi ila wasti irtifa'ika ilal qiyam. Ya. Dengan bahwa engkau habiskan akan ma, atau bi an tastagrika, dengan bahwa menghabisi ianya takbir akan ma yang ada ya antara pertengahan bangunmu dari duduk hingga ke pertengahan bangun engkau kepada berdiri. Ini kita takdirkan berarti kita tasyahud ini. Karena duduk kata beliau, duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud kelihatannya ya. Nah, karena ketika kita bangun dari sujud kedua kan sunnah takbir Allahu Akbar. Kita tasyahud. Dari tasyahud kita mau bangun sunnah lagi takbir. Tapi kalau bangun dari sujud kedua enggak ada tasyahud, itu langsung takbir. Ketika duduk istirahat pun dalam posisi takbir sampai berdiri. Artinya takbirnya sekali, bukan dua kali. Tapi kalau ada tasyahudnya dua kali, Allahu Akbar. Kemudian selesai tasyahud baru Allahu Akbar lagi. Nah, jadi kelihatannya di sini
Dengan bahwa menghabiskan ianya takbir akan mai ada ya antara pertengahan bangunmu dari duduk, duduk tasyahud tadi atau duduk istirahat, hingga pertengahan bangunmu kepada diam. Nah, mendekati duduk istirahat sudah kita takbir, ini pada surah duduk istirahat nggak ada tasyahud, berakhir takbir mendekati berdiri. Atau kalau kita tasyahud berarti selesai tasyahud takbir sampai mendekati berdiri. Bihaisu, beliau menggambarkan lagi. Taswir bihaisu yakunu ha'ullahi inda ika jalisan. Dengan sekira-kira adalah ha Allah itu ketika tegakmu dalam keadaan duduk. Bangun dari sujud, Allah, Allah. Hanya di posisi duduk, Allahnya di posisi awal bangun sujud. Dengan bahwa adalah ha Allah di ketika tegakmu dalam keadaan sujud, wakafu akbaro inda timadika alal badi'ilil qiyam, dan adalah kafu kita hantar kepada ha, dan adalah kaf akbar itu ketika berpegangnya engkau di atas memulai untuk bangun. Allah huak, huak. Ak ini kita udah mau tegak, mau bangun. Wara'u akbara fi wastirtifaika, dan adalah hara akbar itu pada pertengahan bangunnya engkau kepada berdiri. Allah, Allahu ak. Ak baru mau bangun. Ah, bar. Ya, bar berarti kita sudah mendekati berdiri. Dan adalah hara akbar itu pada pertengahan bangunnya engkau kepada berdiri. Ini terlalu panjang. Wata betadi'ut takbiratu. Wata betadi'ut takbirata fi wastirtifa'ika ilal qiyami. Dan engkau memulai akan takbir pada pertengahan terangkatmu kepada bangun. Enggak paham yang ini. Wata tadiut takbirata, dan engkau memulai akan takbir pada pertengahan bangun bangun engkau. Engkau memulai akan takbir pada pertengahan bangun engkau kepada berdiri. Pada pertengahan bangun, bukan ketika awal bangun. Jadi awal dari sujud berarti nggak ada takbir ya. Udah bangun sedikit, itu udah bisa disebut pertengahan. Baru Allah bar berhenti sebelum tegak berdiri. Itu aja kita gambarkan. Engkau mulai akan takbir pada pertengahan bangunmu kepada berdiri. Hatta takifat takbiratu. Hingga selesailah oleh takbir. Atau hatta takifa. Hingga engkau hentikan at-takbirata. Hingga engkau hentikan akan takbirata. Fiwastin tikalika pada pertengahan berpindah. Pada pertengahan berpindah kita menuju berdiri, takbir sudah selesai. Wala yakhlu anha illa tarfahu. Dan tidak sunyi darinya takbir kecuali oleh dua ujungnya. Wala yakhlu anha illa tarfah. Dan tidak sunyi darinya takbir kecuali dua ujungnya. Ujungnya intikal. Dari awal bangun dari sujud nggak ada takbir, menuju kepada berdiri tegak pun nggak ada takbir. Sedikit doang bagian sholat yang nggak ada takbir kan. Pertengahan di antaranya ada. Nah ini. Dan tidak sunyi darinya takbir kecuali oleh dua ujungnya. Ujungnya intikal atau irtifa menuju bangun. Wahwa akrabu, dan dianya tidak sunyi dua ujung dari takbir tadi itu akrabu ila ta'zim, lebih dekat kepada memuliakan. Wala tamuddaha maddan yazidu ala sab'i al alifatin. Janganlah engkau memanjangkan akannya takbir akan sebagai panjang yang lebih iamat di atas 7 alif. Jangan panjang banget. Allah. Nah, dari awal, kalau dari awal kita takbir, awal bangun sujud kedua udah takbir, pasti panjang banget. Sampai posisi tegak. Makanya ketika bangun sujud kedua, nggak takbir dulu, bangun dulu sedikit. Wala tamuddaha. Janganlah engkau memanjangkan akannya takbir akan sebagai panjang yang lebih ia nyaman di atas 7 segala alif. Fa inna dzalika mudirun. Karena bosnya demikian itu memudaratkan. Li'annal madda la yazidu ala dzalik, karena sungguh mat itu tidak lebih ya di atas demikian 7 alif. Mat paling panjang 7 alif. Ini saya kurang paham mudarat apa. Apakah membatalkan sholat? Kayaknya enggak. Mudarat dalam arti bertentangan dengan ilmu tajwid juga.
Kalau mudarat membatalkan salat kemungkinan enggak. Tapi wallahu alam juga enggak ada penjelasan. Wal takun hadhil jalsatu jalsatan khafifatan ay qalilatan mukhtatifatan ay sari'atan. Dan hendak adalah ini duduk istirahat tadi itu jalsatan khafifah, itu duduk yang sedikit. Mukhtatifatan lagi yang cepat, duduk cepat sebentar aja. Fala yajudu tatwiluha, maka tidak bolehlah oleh memanjangkan ini duduk istirahat. Kal julusi baina sajadataini, sama seperti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Kalau duduk istirahat sunnah pendek. Kama qalahu Ibnu Hajar, sebagaimana yang mengatakan akan nyawa oleh Ibnu Hajar. Tidak boleh memanjangkan. Cuma memanjangkan itu ukurannya berapa? Kan di duduk istirahat itu memang nggak ada zikir khusus. Jadi bagaimana kita mengukur panjang tidak? Kalau i'tidal itu memanjangkan ada ukurannya, artinya lebih dari kadar zikir yang sudah disyariatkan, lebih dari kadar zikir yang disyariatkan, itu namanya memanjangkan. Nah, ini beliau membawakan. Summa qala Umarul Basri, berkatalah oleh Syekh Umar Basri, wa tatwiluha yahsulu biqadri zamanin yasa'u aqallat tasyahudi faqat. Bermula memanjangkannya duduk istirahat itu hasil ya dengan seukuran waktu yang memuat ianya waktu akan minimal tasyahud. Nah, dianggap memanjangkan duduk istirahat kalau kita isi dengan sekurang-kurang tasyahud itu sudah memuatnya. Nah, waktu yang kita gunakan duduk istirahat menampung minimal tasyahud itu memanjangkan. Minimal tasyahud kan at-tahiyatulillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Itu minimal tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Dan bermula memanjangkannya duduk istirahat itu hasil ia tatwil biqadri zamanin dengan seukuran waktu zaman yang memuat ianya zaman akan sekurang-kurang tasyahud saja. Itu ukurannya kata Syekh Umar Basri. Kenapa itu diukur dengan minimal tasyahud? Idza dzikra hahuna hatta yu'tawara. Karena tidak ada zikir di sini. Di sini di duduk istirahat itu nggak ada zikir khusus hatta yu'tawara hingga diiktibarkan akan niat zikir. Atau ukuran kedua biziyadatin ala kadril julusi baina sajadatain. Atau dengan lebih di atas kadar duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud kan ada zikirnya tuh. Nah, kita duduk istirahat lebih dari duduk antara dua sujud. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Ketik. Wala'alla al-hikmata fi adami masyru'iyyati dzikri fiha kaunul qasdi bihal istirahata. Mudah-mudahan hikmah pada tidak disyariatkan zikir padanya duduk istirahat itu kaunul qasdi itu keadaan tujuan dengannya duduk istirahat itu istirahat. Kenapa dalam duduk istirahat nggak ada zikir? Nah, karena hikmah disyariatkan duduk istirahat itu tujuannya untuk istirahat itu sendiri, namanya istirahat kan nggak melakukan apa-apa. Fakhufifa alal musalla alal musalli bi'adami amrihi bitahriki syai'in minal a'dha. Maka diringankan kepada si musalli dengan tidak diperintahkannya si musalli dengan menggerakkan sesuatu dari anggota hingga tidak perlu anggota badan digerakkan, lidah nggak perlu digerakkan, nggak ada baca zikir apa-apa, istirahat total. Oh, ya, oh, oh. Nah, atau kaunu masyru'iyyati maddit takbiri musqitan lidzikri. Nah, kaunu kita baca atah pada kaunul kasdi ulangnya. Mudah-mudahan hikmah pada tidak disyariatkan zikir padanya duduk istirahat itu kaunu masyru'iyati itu keadaan disyariatkan memanjang takbir itu musqitan khabar kaunu itu menggugurkan bagi zikir. Intah selesai ya kata Syekh Umar. Atau alasan kedua, kenapa tidak disyariatkan zikir dalam duduk istirahat? Karena disyariatkan memanjang takbir itu sendiri menggugurkan zikir. Karena kan tadi kita panjangkan zikir kita, kita panjangkan takbir kita dari bangun dari ruku. Sesudah kita bangun, bukan ruku, maaf. Sesudah kita bangun dari sujud kedua, kita mulai Allahu Akbar. Takbirnya kita panjangkan sampai mendekati berdiri. Makanya tidak disyariatkan di situ zikir khusus karena sudah diwakilkan oleh
takbir intikal yang kita panjangkan. Nah itu. Mudah-mudahan hikmah pada tidak disyariatkan zikir padanya duduk istirahat itu kaunu masyru'iyyati. Itu adalah disyariatkan memanjang takbir itu menggugurkan bagi zikir, zikir itu sendiri indah. Wala tusannu hadhil jalsatu liqa'idin, dan tidak disunahkan akan ini duduk istirahat bagi orang yang salatnya duduk. Kama qala Ibnu Hajar wa Ramli, sebagaimana yang mengatakan akan yama oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Ya. Kita lanjutkan. Sudah selesai kita sholat 1 rakaat. Nah, kita lanjutkan ke rakaat yang kedua. Fasolli rakaat tasaniyata kal ula, dan sholat olehmu akan rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Artinya seperti rakaat yang pertama, ay fi wad'il yadaini tahta sadri, sama semuanya. Yang beda takbir taharum doang kan, rakaat kedua nggak ada takbiratul ihram lagi. Salat olehmu akan rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama, artinya wajah syabahnya fi wad'il yadaini, pada meletakkan dua tangan tahta sardi di bawah dada, wa fi qiraatil fatihati, sama dalam membaca Fatihah, wa surati dalam membaca surat juga, wa fi kasrin nadri ala maudhi'i sujud, sama dalam membataskan pandangan kepada tempat sujud. Rakaat kedua juga lihat ke tempat sujud saja. Wa'id at-ta'awudha fil ibtida. Wa'id at-ta'awudha fil ibtida'i, dan ulang olehmu akan membaca a'udzubillah pada ibtida, pada permulaan. Sebelum baca Fatihah, ta'awud lagi. Doa iftitah jangan dibaca lagi ya itu. Hai. Wa'id at-ta'awudha fil ibtida. Ulang olehmu akan ta'awud pada permulaan ibtida'il qiyam, pada permulaan berdiri. Li'annahu yusannu lil qira'ah. Karena sungguhnya ta'awud itu disunnahkan akan dianya ta'awud untuk qiraah. Fatihah itu qiraah, sunnah ta'awud. Wala ta'ud a'ada yu'idu wala tu'idil istiftah, dan jangan engkau ulang akan doa istiftah, jangan diulang lagi. Ya. Summa ba'da tamami sajadati saniyah ijlis fi raka'ati saniyati litasyahudil awal. Kemudian sesudah sempurna sujud yang kedua, ijlis duduk olehmu fi raka'ati saniyati, pada rakaat yang kedua, duduk pada rakaat yang kedua litasyahudil awali, untuk tasyahud awal. Ini udah beliau bahas tasyahud awal. Wada'il yadal yumna fi julusit tasyahudi, dan letakkan olehmu akan tangan kanan pada duduk tasyahud. Duduk tasyahud hal keadaan tasyahud mutlak. Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, tetap meletakkan tangan kanan. Alal fakhdil yumna. Kita meletakkan tangan kanan kita di atas paha kanan. Tangan kiri di atas paha kiri kan. Maqbudatul asabi', hal keadaan tangan kanan itu yang digenggam. Jadi jemarinya kita genggam dulu. Ini beliau pengen mengajarkan cara menunjuk nanti. Hal keadaan tangan kanan itu yang digenggam jari jemarinya ba'da wad'iha indar raqabah. Sesudah meletakkannya jari jemari di dekat lutut. Di dekat lutut kita letak, kemudian kita genggam. Nah, duduk olehmu pada rakaat yang kedua untuk syahud pertama, letakkan olehmu akan tangan kanan di atas paha yang kanan dalam keadaan digenggam jari jemari. Sesudah meletakkannya jari jemari di dekat lutut terlebih dahulu, mensyuratan hal keadaan jari itu yang dihamparkan. Berarti pertama kita hamparkan dulu, kemudian baru kita genggam. Ya, kita kepalkan. Illal musabbihata. Illal musabbihata atau musbihah. Illal musabbihata, kecuali yang tidak kita genggam, telunjuk wal ibhama, dan ibu jari. Telunjuk dan ibu jari. Fatur siluhuma, maka engkau lepaskan akan keduanya, telunjuk dan ibu jari. Wa ibaratul ihya'i, dan bermula ibarat dalam kitab ihya itu wala ba'sa bi irsalil ibhami aidan, dan tidak mengapa dengan melepas jempol juga. Jadi jempol kita lepas juga boleh di bawah telunjuk kan. Atau nanti ada cara seperti angka 52 kata orang. Jadi telunjuk aja yang kita tunjuk. Sementara jempol kita ikat 3 jari lagi. Boleh juga. Wansyur musabbihata yumnaka, dan lepas olehmu. Buka olehmu akan telunjuk kananmu. Wahdaha, hal keadaan telunjuk satu saja. Jadi yang kita tunjuk telunjuk saja, ma'ima latiha qalilan, bersama merendahkannya telunjuk sedikit. Jadi kita tunjuk tapi jangan tegang. Imalah, kendor sedikit ke bawah. Li'alla takhruja an samtil qiblah, supaya tidak keluar ianya
telunjuk dari arah kiblat. Kalau tegak banget sampai nunjuk ke langit malah kan. Jadi kita turunkan sedikit biar pas menghadap kiblat. Kapan? Nah, wansur angkat olehmu tadi ya. Buka olehmu, angkat olehmu akan telunjuk kananmu, telunjuk saja. Nah, indah hamzati kaulika ketika hamzah ucapanmu illallah. Illallah baru illallah kita angkatlah telunjuk kita. La indalam kaulika la ilah. Bukan ketika lam ucapanmu la ilah. Bukan ketika kita baca lam la bukan tapi di i la ilaha. Ya. Qasidan min ibtidaika bihamdati illallah. Hal kata engkau yang bermaksud. Oh bukan, bukan. Jadi mulai kita angkat telunjuk tadi ketika membaca hamzah illallah ketika pas mau isbat. Bukan ketika lam ucapan mula ilah. Bukan lam la, bukan lam ilah. La ilah, bukan. Di lam ilah, bukan. Tapi di ilah. Bukan di lamnya ilah. Maksud lam ilah berarti ilah. Bukan la ini, bukan la nafinya ilah. Qasidan min ibtidaika bihamdati illallah. Hal keadaan kamu yang bermaksud dari memulainya engkau dengan hamzah illallah. Apa engkau bermaksud? Annal ma'budah wahidun bahwa yang disembah itu esa. Illa di illallah kita niat bahwa Allah itu esa, mengesahkan Allah. Fatajma'u fi tauhidika baina atikadika wa qaulika wa fi'lika. Maka engkau mengumpulkan dalam tauhidmu di antara i'tikadmu, perkataanmu dan perbuatanmu. Hati kita meyakini Allah esa, lidah kita meyakini kaulika, meyakini illallah Allah esa. Fi'lika perbuatan kita isyarah telunjuk pun menunjukkan kepada pengakuan terhadap keesaan Allah. Panjang banget beliau syarah ya di sini. Wada'il yadal yusra mansyuratal asabi. Letakkan olehmu akan tangan yang kiri, hal keadaan tangan kiri yang dibukakan segala jari jemarinya. Dibukakan jari jemari, maksudnya dihamparkan jari jemari di atas paha. Bidhammiha atal ibham. Dengan merapatkannya jari jemari hingga ibham. Jadi jari jemari kita yang sebelah kiri kita hampar di paha, tapi jangan direnggangkan, rapat. Jempol juga rapat. Maksud rapat di sini bagaimana? Maksud dhammi. Bi alla tufarrija bainaha dengan bahwa tidak engkau renggangkan antaranya jari jemari. Litatawajjaha kullaha supaya engkau hadapkan akan seluruhnya jari jemari ilal kiblah ke kiblat. Letakkan olehmu akan tangan kiri dalam keadaan terbuka jari jemarinya, terhampar jari jemarinya dan rapat. Alal fakhdil yusra engkau letakkan di atas paha yang kiri. Bihaisu tusamitu ru'usaha awalar rakabah. Rukbatun lutut. Dengan sekira-kira menyamai oleh ujung-ujung jarinya jemari akan awal lutut. Artinya ujung jari kita sejajar lutut kita. Wajelis ala ka'bir jilika dan duduk olehmu di atas mata kaki kakimu. Duduk olehmu di atas mata kaki dari kakimu yang kiri. Nah, artinya duduk iftirash. Ba'da antato'aha sesudah bahwa sesudah bahwa engkau baringkan akannya kaki kiri kita baringkan kan punggung punggung telapak kaki menyentuh lantai telapaknya di bawah pantat kita duduk olehmu di atas mata kaki dari kakimu yang kiri sesudah bahwa tadja'aha adja'a yudja membaringkan ba'da an tudji'aha sesudah bahwa engkau baringkan akannya kaki tadi bihaisu yali dahrahul dahruhal arda dengan sekira-kira mengiringi oleh punggungnya kaki akan bumi ya, punggung telapak kaki kena bumi yang putih-putihnya di bawah pantat kita duduki wansab qadamakal yumna tegakkan olehmu akan tumitmu yang kanan iftirash lah gampangnya ya duduk iftirash tegakkan olehmu akan tumitmu yang kanan wada' butuna atrafi asabi'ika letakkan olehmu akan perut jari jemari kaki-kakimu ala ardi di atas bumi ketika kita sujud kan perut jari kanan jari jari kaki
Ketika duduk tasyahud, perut jari kaki kanan ya kita sentuh lantai. Mutawajjihatan, mutawajjahatan lil qiblah, hal keadaan jari jemari itu yang dihadapkan bagi kiblat. Walaupun tafil Ka'bah, sekalipun adalah engkau dalam Ka'bah, tetap perut jari jemari itu kita bengkokkan sedikit agar dia menghadap kiblat. Ini gimana kita ikan? Duduk olehmu di atas kakimu yang kiri pada ini tasyahud. Sebagaimana ma antara dua sujud. Jadi duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud sama, duduk iftiras. Wafit tasyahudil akhiri mutawarikan, duduk olehmu pada tasyahud akhir dalam keadaan bertawaruk. Bertawaruk. Wastakmilid doa al ma'rufah, dan sempurnakan olehmu akan doa yang ma'ruf. Ail masyhura bainan nas, doa yang masyhur antara manusia. Faqauluhu fit tasyahudil akhiri muta'alliqun biqauli istakmil. Maka bermula ucapan yang musannif pada tasyahud akhir itu muta'alaq dengan ucapan yang musannif istakmil. Muta'alaq ke depan berarti. Sempurnakan olehmu akan doa yang ma'ruf. Di mana engkau sempurnakan? Dalam tasyahud yang akhir. Ya. Hal keadaan engkau itu yang duduk tawaruk. Ya. Pada tasyahud akhir dalam keadaan duduk tawaruk dan sempurnakan oleh. Kenapa muta'alaq ke depan jauh banget, ada waw malah. Ada waw. Mestinya kita atas juga boleh kan? Duduk olehmu di atas kakimu yang kiri. Pada ini tasyahud. Sebagaimana antara dua sujud. Dan pada tasyahud akhir. Duduk olehmu, hal keadaan kamu itu yang bertawaruk kan? Tawarikan kita hal kepada ijelis boleh mestinya. Kepada fa'il ijelis. Duduklah kamu dalam keadaan bertawaruk. Kemudian istakmil, sempurnakan olehmu akan doa yang ma'ruf. Oh, ini muta'alak di sini bukan muta'alak dalam dalam artian amel ma'mul, bukan. Jadi muta'alak maksudnya sempurnakan olehmu akan doa yang ma'ruf. Lagi maksur. Ini di mana kita membaca doa ini? Dalam tasyahud akhir. Mungkin muta'alak seperti itu maksudnya. Artinya doa itu kita baca doa dalam tasyahud akhir, bukan dalam tasyahud pertama itu. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, karena kalau di sisi i'rab fit tasyahudi kita atah kepada fi hadzat tasyahudi. Jadi amalnya ijlis. Nah, kemudian sempurnakan olehmu akan doa yang ma'ruf ay al masyhura, doa yang masyhur di antara manusia. Maka bermula ucapan musannif pada tasyahud akhir itu muta'alaya dengan ucapan musannif istakmil. Jadi istakmil doa ini terjadi dalam tasyahud akhir. Terikat maksudnya. Akan doa yang ma'ruf lagi ma'sur. Apa maksud ma'sur? Ail mangkula an Rasulillah, yang dinakalkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita baca doa? Ba'da sholati ala Nabi. Sesudah berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana contoh doanya? Nahu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari azab jahannam, wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi akan diriku akan sebagai kezaliman yang banyak lagi besar. Wala yaghfiruz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni akan dosa kecuali oleh Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka ampuni olehmu bagiku akan keampunan yang ada di sisimu. Warhamni, sayangi olehmu akan aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, lebih kurang seperti itu berarti. Hmm. Wajilis fihi, dan duduk olehmu padanya ay tasyahudil akhiri, pada tasyahud akhir, ala warakikal aisar, di atas pantatmu yang kiri, duduk iftiras. Duduk di atas pantatmu yang kiri, seolah-olah aneh bahasanya, duduk di atas pantat. Maksudnya duduk pakai pantat menimpa bumi. Ya.
Bagaimana duduk di atas warakmu yang kiri bi antul siqahu bil ardi dengan bahwa engkau lengketkan akannya warak daging pantat tadi dengan bumi. Ya, kenapa duduknya tawaruk di tasyahud akhir? Li'annaka lasta mustaufidan lil qiyam. Karena sesungguhnya engkau itu tidaklah engkau itu yang siap-siap untuk berdiri, nggak ada berdiri lagi. Karena kalau berdiri dari duduk iftiras, dari duduk tawaruk susah. Nah, makanya tasyahud awal duduknya iftiras karena mudah untuk berdiri kan. Duduk yang mengiringi berdiri berarti iftiras. Duduk yang sesudah duduk itu nggak ada bangun lagi, duduk tawaruk. Nah, kalau kita mau sujud sahwi berarti kan, berarti duduknya tawaruk dulu. Karena sesungguhnya engkau lasta tidaklah engkau itu mustaufizan yang siap-siap untuk bangun. Bal anta mustakirun bahkan bermula engkau itu yang tetap. Wada' rijlakal yusra kharijatan min tahdika. Dan letakkan olehmu akan kakimu yang kiri, keadaan kaki itu yang keluar dari bawahmu. Nah, biasa kaki kiri kan. Nah, kita tindih di bawah kaki kanan. Ay min jihati yumnaka artinya dari sisi kananmu. Wansab al-qadamal yumna. Wansabil qadamal yumna dan tegakkan olehmu akan tumit kanan. Wada' ra'sal ibham dan letakkan olehmu akan kepala kepala ibham, maksudnya kepala jempol kaki. Letakkan olehmu akan kepala jempol ila jihatil kiblah kepada jihad kiblat. Ilam yasyukka alaika jika tidak sukar ianya meletakkan kepada engkau. Kalau mudah jempol kita nggak sakit berarti biasa kan? Nah, kita tekan biar ujungnya menghadap kiblat. Wa mahallu nadbit tawaruki fil julusil akhiri idza lam yaqibhu sujudu sahwin urida fi'lu. Dan bermula kedudukan sunnah duduk tawaruk pada duduk yang akhir apabila tidak mengiringi akannya duduk oleh sujud sahwi yang diinginkan akan melakukannya sujud sahwi. Nah, bila sebelum salam kita pengen sujud sahwi berarti jangan duduk tawaruk, duduk iftiraah dulu. Sumakul ba'dal faraghi kemudian katakan olehmu sesudah selesai. Minal adiatil lati tutlabu fit tasyahud. Sesudah selesai dari doa-doa, doa lati yang dianjurkan akan ya doa dalam tasyahud. Sesudah selesai doa, katakan olehmu Assalamualaikum warahmatullah. Sampai di sini aja. Wala yustahabu antaqula ma'hu dan tidak disunnahkan bahwa engkau mengatakan bersamanya salam wabarakatuh. Enggak sunnah menambahkan wabarakatuh. Kenapa? Li'annahu khilaful masyhur an Rasulillah. Karena sungguhnya menambah wabarakatuh itu khilaf masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang masyhur Assalamualaikum warahmatullahi wa in kana qad jaa fi riwayatin li Abi Daud. Sekalipun ada ianya wabarakatuh tadi itu datang ya dalam riwayat bagi Abi Daud memang ada hadis menyatakan. Nah, dalam riwayat Abi Daud ada wabarakatuh. Kaza fil azkar demikian tertulis dalam kitab Al-Azkar. Takulu zalika marrataini engkau mengatakan akan demikian salam tadi marrataini dua kali minal jadibaini dari dua sisi artinya salam pertama menghadap ke kanan salam kedua menghadap ke kiri wafsal bainahuma dan pisahkan olehmu antara keduanya dua salam salam pertama salam kedua kita pisahkan jangan disambung selesai nggak bab ini panjang ini Masya Allah ya kita percepat wal tafid fihima biwajhika faqat ilal jadibaini. Berpaling olehmu pada keduanya dua salam dengan wajahmu saja ke dua sisi. Jadi berpaling dengan wajah saja. Dada jangan kita palingkan. Assalamualaikum warahmatullah. Muka kita palingkan ke kanan dan ke kiri. Palingkan olehmu pada keduanya dua salam dengan wajahmu saja kepada dua sisi kanan dan kiri. Seukuran mana kita palingkan? Bihaisu yura bayatu Oi, suratu khaddaika min janibaika. Kira-kira dilihatkan akan putih. Oi, akan putih putih dua pipimu. Nah, makanya beliau mengartikan bayat dengan surah. Tidak semua orang pipinya putih, ada yang pipinya hitam. Jadi bayat itu diartikan surah itu. Dengan sekira-kira dilihatkan akan gambar, akan bentuk pipimu dari dua sisimu. Assalamualaikum. Artinya orang di belakang kita kelihatan pipi kita. Sebelah kanan, orang sebelah kiri kelihatan pipi kiri. Segitulah kita melihat. Bi antal tafita fil maratil ula dengan bahwa engkau berpaling pada kali pertama, salam pertama, hatta yura min waraika khaddukal aiman. Hingga dilihat akan hingga dilihat min waraika, hingga dilihat
Nah, dari belakangmu haddukal aiman akan pipimu yang kanan kelihatan. Wafil maratisan ya. Dengan bahwa engkau berpaling pada kali yang kedua hatta yura min khalfika. Ini yara kita baca. Yara. Yara kita baca karena nggak ada titik. Hatta yara man wara'aka. Si mausul. Hingga melihat oleh orang yang ada di belakangmu haddakal aiman akan pipimu yang kanan. Wafil maratisan ya. Engkau berpaling pada kali kedua hatta yara hingga melihat man khalfaka oleh orang di belakangmu khaddakal aisar akan pipimu yang kiri. Walau salam tal ula shimalan. Jikalau engkau salam pada kali pertama ke kanan, ke kiri. Salam pertama kita ke kiri. Salam tasania. Tayaminan isi engkau salam akan yang kedua ke kanan. Salam kedua ke kanan berarti. Indah Ibni Qasim ini di sisi Ibnu Qasim. Washimalan aydan dan tetap ke kiri pula di sisi Syabra Malasi. Salam pertama ke kiri, salam kedua tetap ke kiri. Menurut Syabra Malasi. Karena salam pertama aturannya ke kanan, yang kedua tetap ke kiri. Berarti kalau pertama ke kiri, yang kedua tetap ke kiri. Ya. Wa yusannu tidak usalam fi kullin. Dan disunahkan akan memulai salam pada tiap-tiap dari dua kali tadi. Disunahkan akan memulai salam fi kullin, artinya kulli wahidin pada tiap-tiap satu tadi. Hal keadaan seseorang itu mustakbilan yang menghadap bagi kiblat. Wa inha'uhu ma'atamamil iltifat. Nah, dan disunahkan akan mengakhirinya salam bersama sempurna berpaling. Ketika mulai dalam keadaan menghadap kiblat, Assalamualaikum. Selesai salam, muka kita pun sudah berpaling. One will khuruja minas shalah, niat olehmu akan keluar dari sholat. Ini niat keluar dari sholat dalam salam pertama. Atau ketika kita memulai salam pertama maksudnya. Jangan sebelum salam. Ini kayak dalam takbiratul ihram ya. Pas mulai takbir, niat masuk. Ini pas mulai salam pertama, niat keluar. Niat olehmu akan keluar dari sholat. Ay likasdit tahalluli minha. Karena tujuan menghalalkan darinya sholat. Dengan apa engkau niat? Bitas limatil ula dengan salam pertama. Salam pertama kita gunakan niat keluar. Ketika kita sudah memulai salam. Fa'in nawaita qoblaha batulat salatu. Jika engkau niat sebelumnya salam pertama, batallah oleh salatmu. Wa ma'asaniyah. Dan jika engkau niat bersama yang kedua, au asna al-ula atau pada pertengahan salam pertama, fatati sunnah, luputlah sunnah. Jadi niat pas berbarengan dengan memberi salam pertama. Kalau sebelum salam, batal. Kalau salam dulu, kemudian baru niat, nggak dapat sunnah. Nah, atau niat di salam kedua juga nggak dapat sunnah. Walau salamal mutatawi'ul ladzi nawa adada. Dan jikalau memberi salam oleh orang yang melakukan salah sunnah. Si mutatawi' alladzi yang niat ia akan bilangan. Kita mau salat sunat mutlak 10 rakaat. Nah, memberi salam oleh orang yang bertatawu yang telah niat ia akan bilangan. Kita mau salat sunat mutlak 10 rakaat. Tetapi baru 4 rakaat kita udah memberi salam. Waktasara ala ba'dhi dan membatasi ia di atas sebahagiannya adat. Sebahagiannya adat rakaat. Asna'a salatihi pada pertengahan salatnya si mutatawu. Kasdan sengaja. Sengaja memberi salam. Kita udah niat salat sunnah 10 rakaat. Baru 4 rakaat kita udah memberi salam. Bagaimana hukumnya? Fa'in qasadat tahallula faqad nawal iktisara ala ba'dhi manawa. Maka jika bermaksud ia akan tahallul untuk keluar dari salat, maka sungguh telah niat ia akan membatasi di atas sebahagian ma yang telah niat ia. Jadi dengan salam berarti di 4 rakaat kita udah salam berarti maksud kita walaupun niatnya 10 rakaat berarti 4 rakaat nggak apa-apa sah salat. Wa in sallama amdan. Nah, tetapi jika salam ia sengaja niat salat sunat 10 rakaat. Tiba-tiba dalam pertengahan salat sengaja salam dan memberi salam ia sengaja walam yaksudit tahallula. Tidak bermaksud ia akan keluar dari salat. Tidak bermaksud untuk menyelesaikan sholat tahallul. Batulat sholatu, batal sholatnya. Nggak sah sholat sunat. Tala'um namanya. Fala budda min qasdit tahalluli awil iktisari ala aqalla mimma nawahu. Maka tidak boleh tidak dari niat untuk tahallul keluar dari sholat atau dari niat membatasi kepada sekurang-kurang dari ma yang telah niat ia akannya. Falau nawa bitaslimatil khuruja minas sholati dhuhri. Maka jikalau niat ia dengan salam akan keluar dari sholat duhur. Wahwa fil asri padahal dia dalam sholat asar. Kita sholat asar niat keluar sholat duhur. Tala'ab batulat sholatu
Niscaya batal lah oleh sholat inta amada jika sengaja ya. Jika nggak sengaja nggak batal. Kata afadahul wanaiyu, demikianlah memberi faedah akannya oleh Syekh Wanai. Wanwi salama alaman ala janibaika minal malaikati wal muslimin. Niat olehmu akan memberi salam kepada orang-orang yang ada di dua tepianmu daripada malaikat dan kaum muslimin min insin wa jinnen dari manusia dan jin. Ketika memberi salam ke kanan, niat memberi salam kepada malaikat, kaum muslimin, jamaah di sebelah kanan kita, sebelah kiri juga sama. Fatanwi bimaratil yamini alaman ala yaminika, maka engkau niat dengan kali kanan, maka engkau niat dengan kali kanan. Kali kanan artinya salam ke kanan, niat alaman ala yaminika, niat memberi salam kepada orang di sebelah kananmu. Wabimaratil yasar, dan engkau niat dengan kali ke kiri alaman ala yasarika, kepada orang yang ada di sebelah kirimu. Wa alaman khalfaka, dan kepada wa alaman khalfaka wa amamaka bi ayyihi syi'ta. Dan engkau niat kepada orang di belakangmu dan di depanmu dengan yang mana saja dari duanya salam yang engkau mau. Salam pertama untuk orang sebelah kanan, salam kedua untuk orang sebelah kiri. Orang di depan dan di belakang dengan salam pertama boleh, salam kedua juga boleh. Wa isanur raddu min ghairil musalli, dan disunahkan akan membalas salam dari bukan si musalli. Jadi ya, kita duduk di sebelah orang sholat. Orang sholat, Assalamualaikum. Kita ada di sebelahnya, sunnah, Waalaikumsalam. Tapi nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena sebenarnya dia bukan khusus memberi salam untuk kita. Dia memberi salam untuk tahallul dari sholat, keluar dari sholat. Nah, tapi kalau salam yang lain, hukum memberi salamnya sunnah, ratnya wajib kan? Nah, tapi karena di sini maksud dia salam tahallul dari sholat, makanya nggak wajib, sunnah saja. Disunnahkan akan membalas salam dari bukan si musalli. Maksudnya dari bukan si musalli membalas salam si musalli. Wala yajibur raddu, dan tidak wajiblah oleh rad. Enggak wajib orang yang enggak sholat membalas salam orang yang sholat. Kenapa? Lin sirafis salam tahluli, karena berpalingnya salam untuk tahallul. Karena salamnya si musalli itu maksudnya sebenarnya untuk keluar dari sholat, bukan memberi salam kepada kita. Memberi salam kepada kita yang sedang duduk di sebelahnya hanya sifatnya tambahan. Ya. Wahadhihi hayatu salatil munfarid. Ini adalah kelakuan salat munfarid. Ini salat sendiri di atas semuanya. Wasayati qoriban sifatu salatil jamaati zaidatun ala hadhihi sifat. Dan akan datang dah dalam waktu dekat oleh sifat salat berjamaah yang lebih ianya sifat di atas ini sifat. Di depan ada bab salat berjamaah, ada tambahan lagi. Wa ibadus salati al khusyuk, dan bermula tiang salat itu khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Bisukunil jawareh, dengan tenang segala anggota badan. Khusyuk pertama. Fala ya'basu bi'adwin minha, maka tidak main-main ya dengan satu anggota pun darinya anggota-anggota. Wa bihuduril qalbi, dan kedua khusyuk dengan hadir hati. Ya, fokus. Wa mimma yuhasilu istihdaruhu annahu baina yadayillahi ta'ala malikil muluk. Dan sebahagian daripada yang bisa menghasilkan dianya akannya khusyuk itu istihdaruhu, mengingatnya seseorang, menghadirkannya seseorang atau mengingatnya seseorang annahu, bahwa sungguhnya seseorang itu si musalli baina yadayillah, sedang berada di hadapan Allah Ta'ala, yaitu malikil muluk, raja di raja. Ya, dan kita bayangkan yang aneh-aneh kan, karena enggak Allah enggak ada bentuknya. Nah, cuma kita menganggap dalam pengawasan. Nggak bisa kita bayangkan di depan raja ada kelihatan orangnya. Ini Allah enggak, bukan sosok. Wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa, dan sebahagian daripada yang bisa menghasilkan ianya akannya khusyuk itu annahu, itu menghadirkannya seorang annahu, bahwa sungguhnya Allah itu ya'lamu sirra, mengetahui ianya Allah akan rahasia, wa akhfa, dan akan yang lebih tersembunyi. Sir ini sesuatu yang kita bisikkan ke orang, akhfa sesuatu yang belum pernah kita ceritakan kepada orang, Allah tahu semuanya. Wa annahu yunajihi, dan menghadirkan bahwa sungguhnya seseorang itu memunajat ia akannya Allah. Bahwa sungguhnya seseorang, ini domernya mondar mandir. Ini domer anahu kepada Allah, domer anahu kepada si musalli. Kalau enggak rusak mana? Sebahagian daripada yang menghasilkan ianya akannya khusyuk itu menghadirkannya si musalli. Wah, sungguhnya si musalli itu berada di hadapan Allah Ta'ala, yaitu Malikil Muluk, Raja di Raja. Dan bahwa sungguhnya Allah ini kan, itu mengetahui ianya Allah akan sir dan yang lebih tersembunyi dari sir. Dan bahwa sungguhnya si musalli itu sedang bermunajah ya akannya
Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Wa annahu dan bahwa sungguhnya Allah itu rubama tajalla. Kadang-kadang menyatakan ianya Allah. Menjelma. Maksud menjelma bukan Allah menjelma. Jadi Allah menjelma, Allah menyatakan sifat kaharnya. Allah langsung menghukum kita maksudnya. Dan bahwa sungguhnya Allah itu kadang-kadang tajalla. Nah, menyatakan ianya Allah di atasnya si musalli dengan sifat kahar. Nah, maksud bertajalli ianya Allah kepadanya si musalli dengan sifat kahar. Maksud bertajalli Allah langsung menghukum kita. Ya, khawatir kalau kita nggak disiplin langsung dapat hukuman dalam sholat. Nah, itu namanya tajalla alaihi bil kahri. Kenapa Allah bertajalli kepadanya dengan sifat kahar? Li'adami qiyamihi karena tidak melaksanakannya si musalli bihaqqi rububiyatih dengan hak ketuhanannya Allah. Fayaruddu alaihi salatah maka mengembalikan ya Allah kepadanya si musalli akan salatnya si musalli. Hmm. Fahudurul kalbi ma'al qiraati wa dzikri bitafahumi. Ini huduru kita atah berarti watia. Wa ibadus shalah al khusyuk dan bermula tiang salat itu khusyuk dan hudurul kalbi, hadirnya hati ma'al qiraah bersama bacaan, wa zikri dan bersama zikir bitafahumi dengan berusaha memahami. Nah, artinya tiang sholat itu khusyuk dan hadir hati, paham apa yang kita baca dan apa yang kita zikirkan. Bitafahumi ay at-ta'ammuli fil jumlah dengan cara membayang-bayangkan, memikirkan pada sejumlah, memikirkan secara umum saja. Lal mubalaghati fihi, tidak berlebih-lebihan dalamnya ta'ammul. Jangan mikir surah yang terlalu mendalam dalam sholat kan, nanti hilang fokus. Nah, li'annahu yushghiluhu amma huwa bisulukihi fi tariqi. Li'annahu karena bahwa sungguhnya nyata amol yang mubalaghah terlalu berlebihan dalam tafakkur isi qiraah karena bahwa sungguhnya ta'amul yang mubalaghah itu menyibukkan ianya ta'amul akannya seorang dari ma yang bermula dianya si musalli bisulukihi sedang melaksanakannya ma fi tariqihi dalam jalannya si musalli. Jadi jangan sampai melenceng keluar dari sholat. Kita baca ayat, ketemu ayat hit nanti terbayang hit segala macam panjang surahnya, mustahadah bla 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 kan. Panjang banget jadi kemana-mana. Waqala al-Hasanul Basri berkatalah oleh Syekh Hasan Basri bahwa min akbarit tabi'in dianya Hasan Basri ini termasuk pembesar tabi'in. Rahimahullah taala semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Apa kata beliau? Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra. Bermula tiap-tiap salat yang tidak hadir dalamnya salat oleh hati, maka dianya salat itu lebih cepat kepada siksaan. Ilal uqubah muta'ala kepada asra. Jadi salat yang enggak khusyuk itu malah lebih lebih cepat untuk dihukum, bukan diberi pahala. Wahukia dan telah dihikayahkan orang, awhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya. Telah berfirman oleh Allah. Mewahyukan oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian para nabi. Faqala, maka berkata ianya Allah. Idza dakhalta sholata fahabli min qalbikal khusyu'a. Bila engkau masuki akan salat maka berikan olehmu bagiku dari hatimu akan khusyuk. Kalau salat khusyuklah. Wa min badanikal khudu' berikan dari badanmu akan khudu' ketundukan, ketenangan. Wa min ainika ad-dumu dan berikan dari matamu akan air matanya. Fa inni qarib karena sungguhnya aku itu maha dekat. Jadi boleh menangis dalam salat kalau di sini ya, air mata. Nah, hmm. Waqala Rasulullah dan bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innal abda la yusalli salata. Sungguhnya seorang hamba itu sungguh salat ia akan satu salat. Fala yuktabu lahu minha sudusuha. Maka tidak dituliskan baginya si hamba darinya salat akan seperenamnya salat. Wala usyuruha tidak pula sepersepuluhnya salat. Kita salat kadang nggak ditulis apa-apa. Nggak ada nilai seperenam enggak, sepersepuluh enggak. Wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi bi qadri ma aqala
Hanya saja dituliskan untuk si hamba dari sholatnya si hamba dengan seukuran ma yang memahami ia, tadabbara. Dengan seukuran ma yang memahami ia darinya sholat. Apa yang kita pahami itu yang dapat nilai. Ini menunjukkan tentang anjuran belajar supaya memahami apa yang kita baca. Kemudian, wafil hadisil ladzi rawahu Ibnu Majah dan dalam hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Majah dari Abi Hurairah, innal abda idza shalla, sungguhnya seorang hamba itu bila salat ia fil alaniyah dalam terang-terangan, fa ahsana maka membaguskan ia, membaguskan ia sholatnya. Wa shalla fis sirri dan sholat ia dalam tempat rahasia, fa ahsana maka memperbagus ia sholatnya. Ini sholat terang-terangan baik, sempurna syarat rukunnya, sholat sendiri juga sama. Qala Allah Ta'ala, niscaya berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, haza abdi haqqa, ini adalah hambaku yang sebenarnya. Wal makna bermula makna hadis itu annal abda idza shalla fardhan. Sesungguhnya seorang hamba bila salat ia akan salat fardu atau nafilan atau salat sunnah haitsu yarahun nas pada tempat yang melihat akannya si hamba oleh manusia fa ahsana sholata maka memperbaiki ia akan salatnya bi an adda bima yutlabu fiha dengan bahwa melaksanakan ia dengan apapun yang diperintahkan akan dianya apapun dalamnya salat. Salat di depan manusia tapi melakukannya secara sempurna walam yurai biha dan tidak ria ia dengannya salat. Wasalla haitsu la yarahu ahadun dan salat ia di tempat yang tidak melihat akan dia oleh seorang pun. Salat sendiri fa ahsana sholata memperbaiki ia akan salat bi an atta bi arkaniha dengan bahwa melaksanakan ia dengan semua rukunnya salat wa syurutiha dan syarat-syaratnya salat wa mustahabbatiha dan semua sunnah-sunnahnya salat. Apa sunnah salat min khusyu'in wa nahwi dari khusyuk dan seumpamanya khusyuk wa kana waqifan inda hududillah dan ada ia itu yang berhenti di sisi batasan-batasan Allah. Artinya melaksanakan segala hukum Allah. Mumtasilan awamirahu, hal keadaan ia itu yang melaksanakan akan perintah-perintahnya Allah. Mujtaniban dimanahihi, meninggalkan bagi larangan-larangannya Allah. Asnallahu alaih. Nesya memuji oleh Allah kepada dia. Wa nasyara sana'ahu. Menyebarkan dianya Allah akan pujiannya. Baik baina mana? Bainal malaikati di antara para malaikat. Artinya kalau kita sholat secara sempurna, baik sholat di depan orang berjamaah atau sholat sendiri sempurna, Allah memuji kita. Kemudian pujian kita Allah kasih tahu kepada para malaikatnya. Begitu malaikat tahu kalau kita sholat secara sempurna, fayuhibbuna, maka mencintai oleh mereka malaikat akan dia. Summa taka'u mahabbatuhu fi qulubi ahlil ardi. Kemudian terjadilah oleh cintanya si hamba tadi dalam hati-hati penduduk bumi. Kalau Allah mencintai kita, malaikat mencintai kita, maka seluruh penduduk bumi akan digerakkan untuk mencintai kita. Fahadha huwal abdul ladzi yusafu. Maka bermula si ini, itulah si hamba. Hamba yang disifatkan akan dia. Bi annahu qaimun ala qadamit ta'ah. Dengan bahwa sungguhnya si hamba itu yang berdiri tegak ya di atas kaki ketaatan. Fahuwal abdu haqqa. Maka dianya hamba. Itulah hamba yang sebenarnya. Akhirul kalam sampai di sini. Tammal kalamu wa rufi'al maqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Ya, nggak memberi salam saya karena di awal tidak memberikan salam. Walhamdulillah.